Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus bersama-sama dengan kita, dan kita kembali untuk belajar mengenai rahasia huruf Ibrani. Mengapa pembelajaran rahasia huruf Ibrani ini harus kita pending sampai hari ini? Karena hari ini adalah minggu yang ketujuh. Hari ini kita memperingati perayaan tentang Hari Raya 7 Minggu atau Shavuot atau Pentakosta. Saya berharap hari ini Bapak Ibu eh, selalu mendapatkan sesuatu yang baru, sebab Tuhan itu laksana mana yang selalu memberikan sesuatu yang baru setiap pagi. Saya berdoa kiranya Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada, baik yang menyaksikan melalui Zoom ataupun nanti yang akan melihat melalui YouTube, Bapak Ibu dapat pelan-pelan memaknai apa yang sedang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Pelajaran hari ini adalah pelajaran yang ke-9, tetapi huruf yang kita akan pelajari adalah huruf Zayin. Zayin Zayin ini memiliki urutan yang ketujuh, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan hari-hari ini kita memasuki minggu yang ketujuh dalam perayaan Shavuot, 7 minggu. Oleh sebab itu, makna daripada filosofi Ibrani, pemahaman-pemahaman orang Semitik kuno mengenai huruf ini sungguh sangat kita pentingkan, sangat kita perlukan. Mungkin bagi Bapak Ibu yang belum familiar dengan wawasan Ibrani, mungkin Anda mengira bahwa segala yang kita kerjakan adalah bagian dari cocok logi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin memperlengkapi kepada Bapak Ibu tentang makna bagian daripada filosofi huruf Zayin. Huruf Zayin ini adalah huruf yang ketujuh. Dan sebelum Zayin, kita telah mempelajari huruf yang keenam, yaitu Vav. Bentuk daripada huruf Zayin didahului dengan bentuk piktograf. Secara masyarakat ancient atau kuno dalam Israel, hurufnya memiliki bentuk yang menyerupai H yang terbalik, sesuatu yang tertancap. Jadi ini bagian tanah begitu ya. Ini bagian bawah, bagian tanah. Atasnya adalah sesuatu yang tertancap. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari sinilah sebuah perubahan atau transformasi yang disebabkan oleh banyak pengaruh, dari pengaruh lingkungan, dari pengaruh budaya, sehingga dalam modern huruf Zayin ditulis seperti yang tampak di dalam layar Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Nah, huruf Zayin ini memiliki sebuah bentuk khusus. Jadi dia dibuat seperti angka 7 gitu ya Bapak Ibu. Apa makna daripada huruf ini? Maknanya Zayin ini melambangkan sesuatu yang menancap cangkul. Dia juga berbicara tentang bajak. Dia juga berbicara tentang pedang. Jadi ini sesuatu yang digunakan untuk membajak tanah. Ini digunakan sesuatu untuk mencangkul tanah yang bertujuan tentu agar dapat memberikan kesuburan, agar dapat
mengeksploitasi makanan. Jadi kenapa tanah harus dibajak sebelum dikasih benih? Karena benih yang mau ditanam harus memiliki makanan yang bergizi. Makanan yang ada di level atas mungkin sudah diserap oleh tanaman yang sebelumnya. Jadi harus dibalik, harus dijungkir balikkan agar permukaan atas menjadi permukaan bawah. Mungkin di atas ada sisa-sisa tanaman dan kemudian dibalik ke bawah agar menjadikan sebuah penguraian bakteri, memberikan gizi. Jadi urut Zayin ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dia memiliki kandungan atau bagian sesuatu yang tertancap kepada tanah. Apa maknanya? Sebelumnya kita juga memaknai vav, sesuatu yang tertancap. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Zayin itu adalah vav yang memiliki mahkota. Ya, jadi ini dia terdiri dari dua bagian, yaitu sesuatu yang vav yang ke bawah dan dia memiliki juga mahkota. Jadi Zayin itu adalah paku yang tertancap yang memiliki mahkota atau pedang atau mata bajak, atau dia juga dibilang senjata. Gunanya untuk apa? Untuk memberikan gizi. Sesuatu yang bergizi. Ini sangat erat ya filosofinya ya Bapak Ibu ya. Ini saya memberikan kata dasar. Mungkin Bapak Ibu yang terlambat atau baru mengikuti kelas ini pada periode ini, Bapak Ibu dapat melihat rekaman-rekaman YouTube yang selalu saya update, karena informasi ini sesuatu yang berharga, merupakan latar belakang daripada para penulis Alkitab yang mewarnai, yang membuat pesan Alkitab itu muncul. Hari ini adalah kelanjutan daripada pelajaran kemarin, dan besok pagi, besok adalah keterkaitan dengan makna yang hari ini kita pelajari melalui huruf Zayin ini. Besok pagi jam 5 pagi ya Bapak Ibu, nanti Bu Oli dan Pak Giri akan memberikan link. Apa yang dapat kita pelajari hari ini ketika 7 itu ya, jadi cara penulisan Zayin ini juga membentuk angka 7 Bapak Ibu, tetapi ya dilakukan seperti yang saya beri contoh ini. Berbicara masalah sesuatu yang membajak. Hidup Anda sedang dibajak. Hidup Anda harus mengeluarkan sesuatu yang bergizi. Ini bajak ini juga merupakan pisau atau pedang, itu juga merupakan benda tajam yang digunakan untuk memanen. Angka 7. Angka 7 adalah alat untuk memanen. Saya ulangi sekali lagi. Ini adalah alat-alat pertanian. Oleh sebab itu, filosofi Ibrani ini terkait dengan kehidupan bangsa Ibrani dalam kehidupan mereka masing-masing, yang latar belakangnya mereka adalah bercocok tanam dan menggembalakan domba. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Alkitab dan geografi juga memiliki latar belakang. Itulah sebabnya pada hari yang ke-7, pada bagian yang ke-7, ketika Anda adalah full, penuh dengan roh, Anda menjadi alat di tangan Tuhan sebagai alat untuk memanen. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Bapak Ibu perhatikan benar-benar Alkitab,
Alkitab tidak pernah meminta agar ada tuaian. Tidak. Alkitab tidak pernah meminta supaya Tuhan beri kami tuaian, Tuhan beri kami gandum. Tidak. Alkitab justru meminta agar diberikan Tuhan, dikirim Tuhan para penuai. Orang yang menuai. Lihat, ladang sekeliling Anda adalah tempat yang subur. Penciptaan Tuhan adalah waktu dalam 7 minggu. Puncak yang ketujuh, saat kita menghadap Tuhan pada hari yang ketujuh, saat kita beribadah kepada Tuhan, adalah puncak kita membawa tuaian di hadapan Tuhan. Itulah yang dirayakan oleh orang-orang Israel kuno ketika merayakan pada hari yang ketujuh, pada hari Minggu yang ketujuh maksudnya. Pada perayaan minggu yang ketujuh, yaitu pada hari yang ketujuh, yaitu pada puncak perayaan Shavuot, puncak acara panen, di mana mereka sudah melakukan penghitungan Omer. 7 kali 7 adalah 49 langkah. Mereka membawa apa Bapak Ibu? Gandum yang mereka tuai setiap hari, yang 1 omer itu 1 genggam itu. Mereka bawa untuk mereka persembahkan ke dalam hadirat Tuhan. Secara visual, huruf Zayin ini terdiri dari 2 elemen, yaitu Vav yang secara vertikal, sedangkan garis horizontal adalah keter atau mahkota itu. Jadi di atas ini adalah mahkota, ini adalah bentuk Zayin. Kombinasi ini memberikan cermin bahwa dualitas yang sangat penting dalam huruf Zayin antara dimensi fisik dan dimensi spiritual dikombin dalam kehidupan manusia. Artinya, ketika spiritual kita ini mengalami spiritual yang dipulihkan, spiritual yang dibajak, spiritual yang diberikan sama Tuhan itu sesuatu yang tertusuk, kita sedang dibajak, sedang ditata di situ. Itu akan berdampak di dalam kehidupan fisik kita. Jadi berkat Tuhan memang bukan cuman berkat secara lahir ya, tapi juga secara spiritual. Bukan cuman secara spiritual, tapi juga berdampak dalam kehidupan secara lahir ya. Nah, Vav itu, huruf Vav, merupakan dasar daripada huruf Zayin ini Bapak Ibu. Vav adalah sesuatu yang tertusuk, sesuatu yang menancap. Kehidupan kita adalah sebuah kehidupan yang dirancang serupa dan segambar dengan Kristus. Sebuah simbol bahwa hidup kita adalah sebuah hubungan dengan Allah. Sebuah hubungan dengan Allah dalam kondisi secara fisik, tapi kita memiliki sisi spiritual. Peran sisi spiritual ini sangat harus mendominasi daripada sisi fisik kita. Nah, kalau sisi fisik ini yang mendominasi sisi yang spiritual, hal itu akan terbalik. Tetapi di dalam huruf Zayin ini, sesuatu yang kita kerjakan di dalam spiritual kita, sesuatu yang kita dapat dewasakan ketika kita dibajak di situ, ketika kita menjadi alat di situ, kita akan dapat menghubungkan antara dunia spiritual dan dunia yang lahir ya. Sehingga kita dapat memperoleh mahkota. Saya ulangi, ini agak sedikit begitu dalam. Jadi mahkota ini akan dapat kita peroleh jikalau kita mau ditusuk, kita mau diproses hati kita mau diarahkan hidup kita mau diarahkan
sesuai dengan panduan keserupaan dengan Kristus, keserupaan dengan Sang Pencipta. Di mana? Di dalam ruang Maha Suci, yaitu tudung doa pribadi Bapak Ibu sekalian. Dan di dalam ruang tudung doa kehidupan saudara sekalian ini, yaitu ini juga melambangkan sisit ya Bapak Ibu ya, sesuatu yang menjuntai ke bawah, memiliki sebuah korelasi bahwa hidup kita adalah hidup yang terhubung dari atas dan bawah. Mahkota di atas, Vav, mahkota yang di atas Vav ini yang menjadi huruf Zain, memiliki suatu dimensi yang disebut mahkota. Mahkota itu keter. Keter itu simbol, sebuah simbol. Mahkota itu sebuah simbol keagungan, sebuah simbol kekuasaan, sebuah simbol kehormatan. Mahkota itu juga merupakan simbol kekudusan yang telah dicapai dari sebuah hubungan Anda yang mendalam. Jadi ketika Bapak Ibu mau diproses oleh Tuhan, Bapak Ibu bekerja menjadi alatnya, Bapak Ibu akan diberikan karunia. Nah, ini akan saya bahas besok, karena antara tudung doa yang kemarin, antara bagian Zain ini, sesuatu yang tertusuk di dalam untuk dikerjakan oleh Tuhan, itu akan menghasilkan karunia, yaitu mahkota. Ya, secara eskatologi itu adalah saat nanti hari yang ketujuh adalah hari perhentian, ketika kita memasuki langit baru dan bumi baru. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mahkota atau keter ini dalam tradisi mistis melambangkan akan kehadiran ilahi yang penuh. Sebab manusia tidak akan memiliki mahkota, manusia tidak akan memiliki keindahan, manusia akan hancur apabila tidak memiliki mahkota. Dan mahkota ini adalah hadirat Tuhan. Oleh sebab itu, ketika seseorang berdoa di sini, Bapak Ibu, dia memakai keter, dia memakai mahkota, dia memakai talit, di ujung-ujungnya ada tisit. Jadi kerudung doa adalah mahkota. Doa hubungan Anda dengan Tuhan, ruang Maha Kudus dengan Tuhan bagi Anda, itu adalah sebuah mahkota. Pada hari yang ketujuh, murid-murid telah berjalan, dibajak hatinya secara maksimal, ladang itu sudah dibajak secara maksimal, dan mereka sudah full dengan hadirat penampakan setiap hari, hadirat Yehosua yang telah menderita, yang telah bangkit dan menyatakan diri. Nah, mahkota ini mengajarkan bahwa perjumpaan kebangkitan seseorang atas firman yang hidup, atas kebijaksanaan yang sejati, atas hikmat surgawi yang penuh, adalah sebuah wujud ketundukan pribadi masing-masing, karena hatinya boleh dibolak-balik, boleh disingkapkan apa yang tersembunyi, sehingga hidupnya jadi bergizi. Dia mau menundukkan diri atas kehendak Tuhan, karena seseorang telah dengan rasa haus mencari kebenaran yang terus-menerus dan terus-menerus. Inilah makna huruf Zain, huruf yang ketujuh dalam filosofi rabbinik. Bentuk simbolisme piktograf huruf Zain yang pertama adalah sebagai juga merupakan pedang. Pedang secara spiritual.
alat yang digunakan untuk melawan kekuatan jahat. Kita telah belajar gerbang 49 gerbang kenajisan. Ketika kita melangkah dari hari yang pertama menuju hari yang ke-49, ketika kita dituntun Tuhan di dalam firman yang berubah dari logos menjadi rema, ketika kita bukan hanya membaca pesat, tetapi jauh ke dalam remes dan deras dan menemukan sod. Disitulah kekuatan firman itu hidup menjadi pedang roh. Apabila Bapak Ibu tertunduk terus menikmati pedang roh, menikmati rema, menikmati sod setiap hari, ketika Anda menerima Kristus sebagai juru selamat Anda pada hari yang pertama itu, melangkah dan semakin melangkah dalam bagian 7 minggu, Anda terus menggunakan pedang roh karena firman itu merupakan pedang roh yang menutup kekuatan jahat di dalam diri Anda, yang menuntut sebuah ketundukan, yang menutup sebuah pintu-pintu setiap tangga yang Anda lalui. Itu bukan cuma berbicara tentang pertempuran, Bapak Ibu. Pedang roh itu ada sesuatu yang menyucikan. Ya, menyucikan karena setiap hari kita menutup gerbang kenajisan. Dan hari ini kita telah tiba pada gerbang, mendekati gerbang ke-50 dalam minggu yang ke-7. Penyucian demi penyucian yang telah Tuhan berikan dalam tuntunan setiap hari atas rema, atas sod, firman kebenaran. Itulah pedang spiritual. Ketika kita mengalami banyak gonjangan, Tuhan mengizinkan seperti Roh Allah melayang-layang dalam kehidupan kita. Tuhan izinkan kita mengalami banyak gonjangan. Tapi disitulah ketika Roh membawa Yesus ke padang gurun dan dicobai oleh iblis. Disitulah pedang roh harus kita gunakan. Disitulah kekuatan jahat dalam diri kita akan muncul sedemikian rupa, dan kita harus membajak tanah hati kita. Kita harus memotong leher kita. Kita harus menundukkan diri agar diri kita disucikan. Agar kita dapat melihat tuntunan Tuhan dan menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Zayin atau mahkota ini juga melambangkan Sabat. Hari yang ke-7 adalah hari Sabat. Hari di mana puncak daripada penciptaan. Kita ini diciptakan puncaknya adalah serupa dan segambar dengan Kristus untuk dapat dimahkotai. Di mana hari yang ke-7 kita akan menerima mahkota. Iya, mahkota akan kita terima kalau kita bukan cuma terima penebusan, tetapi kita dapat bertahan sampai akhir. Kita dapat berjuang sampai akhir. Kita dapat mempertahankan iman sampai akhir. Kita dapat menjumpai Tuhan di puncak itu. Di waktu itu saat kita berhenti dari segala aktivitas, bahkan berhenti bernafas dalam dunia fisik, saat tubuh kita dipermuliakan, kita dapat melihat Tuhan apabila kita benar-benar dapat berjuang, mempertahankan. Tuhan akan memberikan kita mahkota. Karena kita dapat merefleksikan firman-Nya dalam kehidupan kita, dalam dimensi rema dan sod, sehingga kita boleh dituntun dalam hubungan-hubungan yang semakin erat. Dalam naungan Shekinah itu, mengalami harmonisasi hidup kita secara fisik dengan apa yang ada di dalam dunia spiritual, yaitu dengan kehendak Tuhan. Itulah yang disebut Immanuel, Allah beserta kita. Itulah yang disebut Shekinah Glory. Saat Tuhan Mary Kevet dalam kehidupan kita, saat Tuhan membajak tanah hati kita. Zayin
adalah saat Anda benar-benar mau menjadi alat tangan Tuhan. Bukan cuman untuk diri pribadi, tetapi menjadi gizi, menjadi makanan bagi sekeliling. Dan saat itulah Anda menjadi alat untuk memanen jiwa-jiwa. Hari yang ke-50, minggu yang ke-7 adalah puncak orang membawa tuaian ke hadapan Tuhan. Itulah yang terjadi saat hari Zebaot, saat hari Pentakosta, di mana Petrus berdiri dan 3.000 orang memberikan hidupnya menerima Yeshua sebagai Mesias, penyelamat dalam kehidupan mereka. Nah, makna daripada piktograf Zayin, Bapak Ibu, ada 2 elemen penting yang kita akan selalu perhatikan. Elemen mahkota dan elemen pedang. Hal ini mencerminkan sesuatu yang merupakan hubungan apabila kita benar-benar memiliki perjuangan yang luar biasa dalam mencari Tuhan. Pedang menyerupai Zayin, yang menyerupai pedang, apa yang terhunus, sesuatu yang menusuk ke bawah mata baja itu, senjata itu, sesuatu yang complete, divine complete, sesuatu yang lengkap, kondisi rohani spiritual yang lengkap, akan membawa keadilan dan kebenaran ke dunia. Pak, apa maksudnya ini? Saya akan simpan untuk saya terangkan besok pagi. Ketika Anda benar-benar diproses oleh Tuhan dalam kehidupan Anda, ketika firman itu semakin masuk dalam kehidupan kita. Ingat di dalam Yohanes pasal 20, saat pertama kali Tuhan itu menampakkan diri di tengah pintu yang terkunci, di tengah murid-muridnya yang berkumpul di situ pada hari yang malam itu juga. Tuhan berkata, "Shalom, damai sejahtera bagimu." Kemudian dia menunjukkan damai sejahtera itu mereka terima karena mereka tahu bahwa yang berdiri di depan mereka adalah sosok guru yang telah menderita, memenuhi semua apa yang Tuhan Allah tetapkan dalam misi kedatangan Kristus. Yang kedua, shalom. Damai sejahtera itu diberikan dan Yesus mengembuskan roh. Karena itu adalah proses di mana murid-murid diutus. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan, ketika Yesus mengembuskan terimalah Roh Kudus, ada kata-kata terakhir di situ dikatakan, "Engkau berkuasa menyatakan dosa seseorang masih ada atau dosa seseorang sudah dihapus." Jadi ketika kita menjadi alat Tuhan, ketika kita dipenuhi Roh Kudus, ketika hati kita dibaca oleh Roh Kudus, ketika kita terkoneksi dengan kehadiran Tuhan dalam kehidupan doa kita masing-masing, kita penuh dengan kebenaran, kita penuh dengan keadilan. Dan kita dapat membawa kebenaran dan keadilan bagi sekeliling kita. Itulah saatnya kita menjadi utusan malak. Kita menjadi wakil Tuhan, suara untuk di dunia ini, untuk juga menyatakan bahwa dunia ini menerima terang atau dunia tidak menerima terang. Mahkota sebagai simbol di mana kita ini berjuang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus juga memperingatkan agar mahkota kita ini kita tidak dapat kehilangan mahkota. Jadi mahkota ini ternyata bisa hilang. Mungkin Bapak Ibu ada yang sebuah pemahaman bahwa keselamatan nggak bisa hilang, Pak. Ketika kita terima Kristus dalam kehidupan kita, keselamatan nggak bisa hilang. Tetapi mahkota itu bisa hilang. Kita kupas besok. Nah, dalam tradisi Kabalah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Zayin melambangkan Or Yasar, cahaya yang lurus. Jadi
ada cahaya yang lurus yaitu vav, ya, karena respon, dan ini adalah cahaya yang kembali terpantul ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, respon manusia itu memantulkan, mengembalikan cahaya Allah. Jikalau kita selalu ditudungi oleh hadirat Tuhan, hati kita selalu dibajak oleh Tuhan, ada sebuah respon cahaya yang keluar, yang akan memancar. Orang-orang sekitar Anda akan tahu, karena bahasa Anda itu lain. Yang Anda ucapkan lain. Sikap tindak tanduk Anda akan lain. Pemikiran Anda lain. Refleks Anda lain. Anda akan menjadi secercah cahaya yang lain. Sesuatu yang berbeda, yang bergizi untuk sekitar Anda. Nah, mari kita memasuki makna daripada nama dari Zayin atau huruf Zayin ini. Zayin itu adalah Zayin, Yod, dan Nun. Zayin. Apa di sini maknanya secara piktograf, Bapak Ibu? Nun adalah benih, Yod adalah penyembahan, Zayin adalah pedang, mata baja. Benih itu, Bapak Ibu, firman Tuhan itu yang diperoleh dari penyembahan, persekutuan dengan Tuhan, akan membawa mahkota dan menjadi pedang bermata dua dalam kehidupan kita. Benih yang masuk melalui penyembahan merupakan mata baja dalam kehidupan kita masing-masing. Merupakan sesuatu yang harus mengerjakan kehidupan kita. Sesuatu yang memberi kita mahkota. Sesuatu yang memberikan kita karunia. Kembali lagi, saya mengulangi bahwa Zayin ini merupakan alat bertahan, juga perlawanan, juga sesuatu yang melindungi kita. Pedang sebagai simbol perjuangan, pedang sebagai simbol perlawanan, pedang sebagai simbol perlindungan. Ketika kita berlindung di dalam firman, ketika kita masuk dalam persekutuan pribadi di tempat yang tersembunyi itu, mungkin sekitar kita rame, tapi ketika hati kita terfokus kepada firman, kita dapat fokus, tidak terdistraksi, tidak terganggu. Jikalau Bapak Ibu yang saya tidak melarang apabila Bapak Ibu sekalian sedang ada kegiatan di luar. Jikalau kegiatan Anda di luar itu, tetapi hati, telinga, mata Anda dapat tertuju pada kelas ini, Anda tidak akan terdistraksi, Anda tidak akan terganggu. Ketika kita tidak terganggu di situ, itu membutuhkan perjuangan. Perjuangan Anda untuk fokus. Fokus supaya tidak tergoda. Fokus supaya dapat memperoleh sesuatu. Pedang itu adalah senjata rohani. Dan itu adalah firman. Ketika kita berfokus, Rasul Paulus berkata ketika hidup kita mengalami peperangan roh, fokus sama firman. Fokus sama firman. Fokus terhadap logos yang keluar jadi rema. Ketika itu jadi rema, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu akan melindungi kita. Itu akan membuat kita dapat bertahan.
Mari kita baca dalam Efesus 6 ayat yang ke-17. Saya mohon bantuan, Efesus 6 ayat yang ke-17. Salah satu daripada audiens dapat membantu saya untuk membaca Efesus 6 ayat yang ke-17. Efesus pasal 6 ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Amin. Terima kasih, Paul. Sama-sama, Pak. Pedang roh yang Anda peroleh ketika Anda berdoa. Dalam persekutuan yang semakin dekat, ketika hatimu dibajak. Hati dibajak itu nggak enak. Ditusuk, dijungkir balikkan. Pemikiran-pemikiran yang ditusuk, dijungkir balikkan, dibajak. Dibajak itu dilukai, Bapak Ibu. Tanah itu dilukai, dilubangi, dibolak-balik. Disitulah justru Anda sedang dilindungi. Disitulah justru Anda sedang melakukan sebuah serangan balik. Firman yang kau pegang teguh ketika Anda mengalami peperangan akan membuat Bapak Ibu menang dan memperoleh mahkota kemenangan. Mazmur 23 ayat yang keempat. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Mungkin kalau Bapak Ibu membaca ini kayak orang India gitu ya, bawa gada dipukul gitu. Tetapi dalam dunia semitik, gembala selain memegang tongkat, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, gembala juga memegang gada. Apa itu gada? Gada itu bukan suatu pukulan besar, tidak. Dia cuman kayu yang tidak sepanjang tongkat, karena tongkat itu untuk ya menarik, menggantol leher domba yang jatuh. Tapi apa gunanya gada? Gada itu nggak sepanjang tongkat. Itu ya cuman kayu ya. Mungkin 0,5 meter atau 40 cm. Gunanya untuk apa? Bahasa Jawa keren. Ngemplang domba yang bleot. Jadi kalau ada domba yang lagi nering-nering gitu ya dari jauh itu, supaya dia tahu bahwa jalannya sudah miring, gembala ini akan melempar tongkat itu, yang maksudnya gada itu yang nggak panjang, dilemparnya, dan domba itu tahu bahwa dia dilarang. Nah ini, jadi gada itu dan tongkat itu adalah simbol perlindungan, simbol bimbingan ilahi. Dan ini sejalan, seide dengan huruf Zayin. Zayin ini lambang ketika Tuhan melindungi Anda, ketika Tuhan menghibur Anda dengan tongkatnya, ketika kita jauh, kita digantol Bapak Ibu. Jadi firman Tuhan untuk menegur, untuk mengembalikan jalan kita, agar kita tidak masuk jauh ke dalam, kembali lagi terperosok dalam gerbang-gerbang kenajisan. Yesaya 11 ayat yang keempat. Ia akan menghukum bumi dengan perkataan dari mulutnya. Yesaya 11 ayat yang keempat menulis, perkataan-perkataan Tuhan itu menghukum bumi. Firman Tuhan itu laksana pedang. Pedang yang digambarkan dalam Alkitab ini loh Bapak Ibu, adalah sebuah instrumen keadilan Allah untuk menghukum sesuatu yang tidak kudus. Zayin adalah lambang kebenaran untuk menghukum ketidakbenaran. Ada kehidupan yang tidak benar, ada kehidupan yang dalam kegelapan, perlu ditata di situ. Dan disitulah Tuhan membawa kita pada hari yang ke-7. Hari di mana kita boleh merenung bahwa 6 hari lamanya Dia menciptakan segala sesuatu dengan dahsyat.
Dan hari yang ketujuh, kita boleh yang serupa dan segambar dengan Dia, dapat memberikan, melempar mahkotanya di bawah kakinya dan berseru, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan." Angka Zayin, huruf Zayin memiliki angka, yaitu angka yang ketujuh. Dalam sistem gematria, Bapak Ibu, ya, ini huruf bukan cuma memiliki bentuk, bukan cuma memiliki zayin. Jadi zayin, tadi nama huruf, nama zayin itu adalah senjata. Mungkin tadi Bapak Ibu nggak ngomong, kenapa kok tiba-tiba Pak Ferry ngomong zayin itu senjata? Kata zayin itu maknanya senjata, Bapak Ibu. Kata zayin. Nah, dalam pemikiran Semitik, huruf juga memiliki angka. Angka 7 melambangkan kesempurnaan, melambangkan penyelesaian, melambangkan penyucian. Tuhan ingin mengerjakan hidup kita dengan selesai. Oleh sebab itu, mari kita terus melangkah maju, menutup segala gerbang-gerbang kenajisan, sehingga kita boleh dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus telah diberikan ketika kita mengaku dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang yang mengaku bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat itu juga karena karya Roh Kudus. Jadi ketika seseorang itu mengakui menerima Kristus sebagai Juru Selamat pada hari yang saat itu juga, dia menerima Roh Kudus. Ya, itu yang dikatakan Alkitab. Ketika seseorang itu mengakui bahwa Yesus, firman yang hidup, dalam kehidupannya diterima menjadi Juru Selamat, dia itu juga karena karya Roh Kudus. Dia menerima Roh Kudus. Tetapi apabila Roh Kudus yang dia terima diresponi terus, Roh Kudus yang diterima menuntun terus, tidak diabaikan ketika jangan lagi dilakukan loh. Setiap hari ditutuplah gerbang-gerbang kenajisan, maka akan membawa kehidupan seseorang ke arah puncak, yaitu kepenuhan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus diberikan kepada murid-muridnya, dan ketika puncaknya, puncak di mana dia memerintah 100%, ketika dia memerintah 100%, ritme kehidupan kita adalah ritme kehidupan yang sejalan selaras dengan ritme kehidupan ilahi. Kita akan memasuki kesempurnaan harapan atau rancangan daripada Allah. Hidup yang serupa dan segambar dengan Dia. Keseimbangan antara kerja dan istirahat. Keseimbangan antara dunia spiritual dan dunia fisik. Kita nggak lagi terfokus akan hal yang dunia ini. Ada sesuatu yang seimbang. Dan kehidupan kita disucikan. Kita telah berhasil menghadapi tantangan hidup, sehingga kita boleh menerima mahkota. Karena dalam perjuangan itu, kita memperoleh kemenangan spiritual. Sesuatu yang paradoks antara kerja dan istirahat. 6 hari lamanya kita bekerja dan sehari kita istirahat. Kejadian pasal 2, ayat 2 dan ayat yang ketiga menunjukkan bagaimana Allah itu telah menetapkan ritme dalam kehidupan kita. Ada waktunya kita terfokus kepada Dia. Hari Senin sampai hari Sabtu bukan berarti sebuah fokus yang hanya kepada duniawi, tidak. Saya ulangi lagi karena ini banyak orang missing di sini. Banyak sekali orang itu bilang begini, 6
6 hari lamanya kita bekerja dan 1 hari lamanya kita beribadah. What? Beneran? 6 hari lamanya kamu bekerja? Enggak. 6 hari kita bekerja dan beribadah. Pekerjaan itu ibadah. Dan kita akan puncaknya full itu pada hari yang ke-7, ibadahnya full. Jadi jangan dianggap bahwa hari pertama, hari kedua sampai hari yang ke-6 adalah benar-benar keterfokusan orang kepada dunia. Justru kalau kita lupa bahwa pekerjaan itu adalah sebuah ibadah, kita kayak yoyo, Bapak Ibu. Turun, naik, turun, naik, turun, naik. Kita kayak sesuatu barang yang nggak kudus jadi kudus, nggak kudus jadi kudus. 6 hari nggak kudus, 1 hari kudus. Oh, nggak begitu. Sebab bekerja itu adalah memuliakan Allah. Ketika kita bekerja itu esensi dunia fisik harus dapat kita berjuang dengan sungguh-sungguh agar dunia fisik ini menerima terang pancaran spiritual. Oh, itu butuh perjuangan, butuh pekerjaan selama 6. Sehingga ketika kita hari Senin kita boleh melayani Tuhan dalam pekerjaan, kita boleh mengaplikasikan firman Tuhan, keberhasilan kita melakukan firman Tuhan dari pertama, hari kedua sampai hari yang ke-6. Ketika hari yang ke-7 kita ketemu Tuhan itu loh. Puncaknya di situ. Kita memberikan mahkota perjuangan, kita melemparkan di bawah kaki Tuhan dan kita menyembah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 46 ayat yang ke-10 mengingatkan manusia untuk diam. Diam. Mengetahui bahwa Allah adalah Tuhan. Dalam hari yang ke-7 adalah puncak di mana kita penuh dan menjadi diam karena kita sudah melatih diri untuk diam. Mazmur pasal 46 ayat yang 10. Diam. Diam ini ternyata membutuhkan perjuangan. Diam itu membutuhkan perjuangan loh Bapak Ibu. Ketika kita tahu rahasia ya, ketika kita itu tahu sesuatu yang nggak benar gitu ya. Ketika mulut pengen menggosip, pengen segera cerita. Diam itu juga merupakan suatu perjuangan. Ketika kita berjuang untuk diam, kita akan melihat, kita akan tahu bahwa Allah take a control about everything in our life. Dia menguasai kita 100%. Dia menjadi fulfill the part of dari semua action dari kegiatan kita. Wow, saya mengucap syukur akan hadirat Tuhan di kelas ini. Saya mengucap syukur Dia menuntun kita sampai hari ini. Saya tahu saya nggak mampu menjelaskan hal ini kepada saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tapi hadirat Tuhan yang Bapak Ibu dapat rasakan saat ini akan menuntun Anda sebagai lambang bagi kita bahwa kita perlu diam. Diam itu butuh perjuangan, Bapak Ibu. Karena kita berteriak, Tuhan, kenapa Engkau memproses aku seperti ini? Kenapa Engkau membuat kondisi seperti ini? Nggak bisa diam. Kadang premis-premis di otak kita ketika kita belajar pun, kok kayaknya cocok logi sih? Kok kayaknya, aku nggak
Nggak mampu deh. Untuk memiliki kelenturan, untuk menerima sesuatu, untuk mendengarkan seseorang, apa sih duduk permasalahan yang sesungguhnya? Untuk mendengarkan suara firman, kita perlu diam. Kalau pikiran kita ini banyak suara, kalau hati kita banyak angan-angan, diam itu butuh perjuangan. Mendengar suara Tuhan butuh perjuangan. Sehingga kita boleh bersekutu dengan Tuhan, dan bersekutu dengan Tuhan itu adalah sebuah perjuangan. Zain hari ini mengingatkan kepada Anda sekalian, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa manusia harus selalu berjuang, harus selalu siap, harus selalu waspada. Jangan sampai mahkotanya direbut. Harus selalu siap sedia. Wahyu 19 ayat yang ke-15 menggambarkan bagaimana memerintah dengan tongkat besi. Allah itu memerintah, mencerminkan makna Zain sebagai pemerintahan ilahi yang mutlak. Oleh sebab itu, sebelum kita masuk di dalam langit baru, bumi baru, kerajaan Kristus yang kekal, kerajaan Allah yang kekal, pertanyaannya adalah, apakah firman kerajaannya itu dapat memerintah, menguasai di dalam kehidupan kita ini 100%? Itu butuh perjuangan, Bapak Ibu. Angka yang ke-7 memiliki korelasi dengan penciptaan. Penyelesaian alam semesta ini selesai. Itu merupakan divine arsitektur. Jadi arsitektur alam semesta ini, Bapak Ibu, mengalami puncaknya pada hari yang ke-7. Jadi puncak kehidupan Anda adalah kesempurnaan, keserupaan, karena tujuan Tuhan menciptakan kita adalah serupa dan segambar dengan Dia. Oleh sebab itu, kita harus setiap hari ini bernafas, menghirup nafas. Menghirup nafas artinya menerima firman Allah. Menghirup nafas artinya berbahasa roh. Bahasa roh bukan saya kemarin sudah menerangkan bahwa bahasa roh adalah kata-kata Allah. Ketika setiap hari kita sempurna bersekutu pribadi dengan Allah dalam hirupan itu, dalam hadirat Tuhan, kesempurnaan itu akan membuat kita dapat masuk kepada hari yang ke-7, yaitu beribadah, memuliakan Dia, di mana Allah memerintah, bertahta. Angka yang ke-7 juga siklus Sabat, minggu harian. Kenapa hari-hari kita ini sebanyak 7, kembali lagi 7, kembali lagi 7. Dalam Imamat pasal 5 ayat yang ke-4. Ya, Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu yang memiliki pemikiran bahwa ini semua cocok logi, kenapa kok dalam kalender Georgian 7 juga siklusnya? Apa gitu loh? Apa kiblatnya gitu loh? Apa dasar pemikirannya? Dimana filosofi rabbinik ini adalah sesuatu filosofi yang sangat kuno. Aturan-aturan Israel ini sangat-sangat mendasar dan sangat kuno. Itulah yang menjadi akar kenapa Georgian ini ada. Dan itu bukan cocok lagi, ini kita belajar kepada akar, Bapak Ibu. Siklus Sabat di dalam Imamat pasal 25 ayat yang ke-4 kita baca. Imamat itu adalah perhentian akan tanah. Jadi tanah itu juga dibajak, Bapak Ibu, tetapi pada tahun yang ke-7 itu adalah tahun di mana tanah itu nggak boleh dibajak, jadi nggak boleh ditanamin apapun. Kita baca dalam Imamat pasal 25 ayat yang ke-4. Tetapi pada tahun yang ke-7
haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat. Apa artinya? Bahwa ini sesuatu yang luar biasa loh Bapak Ibu. Jadi orang Israel itu mungkin tidak punya pupuk-pupuk yang secara kayak hari ini ya, pupuk-pupuk kimia ya. Tapi Tuhan itu tahu bahwa tanah ini kalau ditanemin terus, tanah itu kalau dieksploitasi terus ya habis. Jadi dia pun, alam semesta ini perlu istirahat gitu loh. Kehidupan rohani kita juga, Tuhan kadang membuat kita harus mencapai puncak. Ketika kita dapat berhasil mencapai puncak, mencapai sabat dalam perhentian, kehidupan kita kayak kembali diisi oleh Dia karena kita full dengan Tuhan. Artinya apa? Kita sedang dipulihkan. Kita kembali lagi, tanah digemburkan. Kita kembali lagi disehatkan. Kita kembali lagi, energi kita itu dipenuhi di situ. Dalam peraturan tentang masa jubile, ya ada masa jubile setelah 7 kali 7 tahun. 7 kali 7 tahun. Ya, pada tahun yang ke-50 disebut tahun Yobel. Ya, ada hitungan-hitungannya Bapak. Artinya apa? Mereka itu pada tahun Yobel utang piutang itu diputihkan. Orang-orang yang punya hutang, tanah, sewa menyewa tanah untuk pertanian diputihkan. Waktu pembebasan, budak-budak dibebaskan. Mereka mengingat bagaimana universe alam semesta ini mengalami sebuah ritme pembebasan, ritme pemulihan, dan itu dialami dengan pedang yang memuncak. Jadi Zayin sebagai lambang kehidupan spiritual memiliki makna yang mendalam dalam kehidupan manusia. Dari bentuknya yang mencerminkan hubungan antara dua fisik, yaitu fisik kita yang human being ini dan sisi rohani. Dalam nilai numerik juga melambangkan kesempurnaan, dalam piktografnya melambangkan pedang, mahkota, mata baja. Kita dapat belajar bahwa kita dipanggil untuk berjuang. Kita dipanggil dalam perjuangan itu untuk memperoleh mahkota. Sehingga dalam memperoleh mahkota kita dapat beristirahat. Ketika kita nanti beristirahat, kita dapat boleh bermegah bahwa kita tidak mengumpulkan sesuatu yang di dunia ini, tapi kita bermegah karena kita mengenal Dia. Jangan sampai karunia-karunia yang Tuhan telah kita kerjakan justru membuat kita tidak dikenal olehnya. Tetapi dalam koneksi hubungan kita dengan Tuhan yang semakin disucikan dan Tuhan dipermuliakan, kita dapat dinikmati oleh Tuhan, kita dapat dikenal di hadapannya, dan kita memperoleh mahkota bersama Dia. Melalui Zayin, hari ini Bapak Ibu, manusia diingatkan akan peran bahwa manusia merupakan mitra Allah dalam menciptakan seluruh alam semesta, mitra Allah untuk menyampaikan firman-Nya, mitra Allah dalam memancarkan terang. Kita dipanggil untuk membawa harmoni ilahi dalam dunia. Kita dipanggil untuk memperbaiki dunia-dunia yang sudah rusak. Kita dipenuhi dengan cahaya ilahi untuk memantulkan cahayanya dan kembali mengembalikan segala sesuatu kepada Dia saat kita beribadah, sujud menyembah kepadanya sebagai sang sumber. Dalam ritme kehidupan, Zayin mengajarkan bahwa perjuangan dan istirahat adalah bagian tak terpisahkan dalam perjalanan menuju kesempurnaan. Nah, bagaimana kita dapat melihat secara lebih mendalam makna Zayin ini dalam Sefirat HaOmer, perjalanan 7 minggu dalam hari raya 7 minggu. Paskah, ya, pada hari kebangkitan itu, pada hari yang
Ketiga itu merupakan permulaan perjalanan menandakan keselamatan orang Israel dari Mesir, melambangkan keselamatan kita dari kuburan, lambang pembebasan kita dari kegelapan, lambang pembebasan kita dari dosa. Tidak cukup di situ. Kita harus berjuang melangkah menghitung 49 hari Omer. Penting. Oleh sebab itu, di DTU ini, saya menyampaikan itu adalah point of view yang mungkin di gereja hilang dan tidak dapat teramati. Dan di sini kami berusaha mengembalikan esensi, bukan berarti membuat Anda menjadi Yudaisme, tetapi itulah skema, itulah sistem yang Tuhan sedang kerjakan. Saya mendapatkan sesuatu hal ketika kemarin saya ada di luar negeri, Bapak Ibu. Ketika saya ada di Singapura itu hari ini sudah tidak sama lagi dengan Singapura yang beberapa waktu kemarin saya datang. Begitu cepat negara itu, negara yang berubah. Sistemnya tertata dengan rapi. Singapura bukan negara seperti Indonesia yang memiliki jumlah penduduk sangat-sangat banyak sekali. Banyak pendatang di negara itu. Negara yang sekarang lebih kaya lebih memiliki nilai lebih tinggi daripada negara kita, karena mereka benar-benar memanajemen segala sesuatu dengan luar biasa. Segala sesuatu berubah di sana, aturan-aturannya, semuanya step by stepnya. Jadi saya kayak harus belajar lagi untuk ke sana. Oh, saya sudah nggak bisa lagi naik MRT dengan cara model seperti dulu. Sekarang saya harus modelnya seperti ini. Jadi ada dari terminal 1 ke terminal 4, semua sudah step-stepnya sudah berubah, banyak berubah. Dan bukankah ketika COVID-19 di sana juga banyak sekali orang yang mati. Jadi hari-hari ini COVID juga lagi banyak. Bapak Ibu, ini kasih Tuhan saya melihat begini. Kalau sistem yang dibangun itu bagus, sistem itu akan bekerja sendiri. Kalau nggak ada orang, pasti generasi selanjutnya itu bisa langsung take over. Karena sistem itu dikelola dengan baik. Nggak mungkin macet. Tuhan rupanya juga ketika saya merenung, Tuhan itu juga sudah membuat sistem. Jadi Omer ini merupakan sebuah sistem. The pathway, kayak tangga. Ketika Yakub melihat tangga dari surga turun, tangga step by step, ada langkah. Itu kan tangga itu kan sistem ya. Tangga adalah, kalau Bapak Ibu adalah orang sipil, bangun tangga itu nggak syukur Bapak Ibu. Ketinggiannya itu, lalu berapa dalamnya, berapa kemiringannya, agar usaha naik itu ada hitung-hitungannya sendiri. Jikalau sistem itu, Tuhan itu sudah bikin sistem. Nah, kalau kita masuk di dalam sistem itu, nah udah. Kenapa itu digelapkan oleh kenapa gereja jadi gelap, nggak melihat sistem itu ya? Itu usaha daripada kegelapan untuk agar kita tidak melihat sistem itu. Nah, di dalam Paskah menuju Zevaot, ini Tuhan sudah kasih sistem, di mana kita menerima keselamatan daripada Tuhan. Kita sudah diberi sistem sama Tuhan. Kalau kita penuh roh, melatih roh kita, melatih hubungan kita dengan Tuhan, erat hubungan dengan Tuhan, kita menghitung hari demi hari untuk selalu berjuang menemukan sot, menemukan rema, sampai kita full dikuasai benar oleh roh. Itu sudah kayak sistem gitu loh Bapak. Kenapa sistem itu orang banyak yang nggak tahu? Ya karena iblis nggak mau kita sampai menerima mahkota itu. Oke lah, kita aja yang percaya Yesus aja dihalang-halangi untuk tidak percaya. Apalagi kita yang sudah percaya, kita harus menikmati full
daripada mahkota itu. Harus berjuang, berperang seperti Zayin ini. Jadi pada minggu yang ke-7 ini sebuah minggu peringatan bagi Anda sekalian, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa pengikutan Anda dengan Kristus harus melalui perjuangan. Perjuangan memegang firman yang hidup itu. Sehingga Anda sekalian mendapatkan mahkota. Sefirat HaOmer, 7 minggu perjuangan dan pemurnian, melambangkan bahwa penyucian hati, perjuangan dari kekotoran Mesir, dari dosa menuju kekudusan, mengalami puncak persekutuan dengan Tuhan, merupakan perjuangan Anda meninggalkan pola pikir perbudakan. Itu susah Bapak Ibu. Berjuang itu artinya terus berdiri maju. Berjuang artinya terus melangkah naik. Besok ya, saya akan kuat ketika seseorang, makanya tadi saya sampaikan, Tuhan itu melihat hati, walaupun arah kakimu itu maju, tapi perjuangan di dalam Anda itu yang menentukan Anda mendapatkan mahkota atau kehilangan mahkota. Zayin merupakan simbol cangkul, bajak, hatimu yang sedang dibajak, tanah hatimu yang harus dicangkul, dipersiapkan untuk tuaian besar. Pedang rohanimu harus kuat melawan keinginan lama, melawan pengaruh lama, dan firman Tuhan itu harus menguasai, shalom itu harus menguasai hatimu, agar Anda mendapatkan mahkota, hasil akhir menerima 10 firman Tuhan, hasil akhir daripada pencurahan roh adalah langit baru dan bumi baru, memperoleh mahkota bersama Kristus. Hari raya 7 minggu, minggu yang ke-7 adalah puncak Zayin, di mana kita boleh digenapi penuh dalam hubungan kita dengan Tuhan. Ketika Roh Kudus, Roh Firman penuh di dalam kehidupan kita, kata-kata kita dikuasai firman, hidup kita dibakar, pikiran kita yang najis itu dibakar, pembakaran ada di otak, di kepala kita. Kita disempurnakan dalam siklusnya, kita digenapi dalam penyucian total. Kita akan menjadi alat Tuhan yang dahsyat dan penuh kuasa. Zayin dan Sefaut dalam Kristus sebagai anak domba Paskah. Di Kristus adalah firman Taurat yang hidup, yang diberikan roh, yang dihembuskan roh. Dalam Sefaut adalah firman, dan itu adalah Roh Kudus. Dan melalui roh itu, Zayin, bagian yang ke-7 ini, adalah kesempurnaan Bapak Ibu dalam memegang firman, adalah mahkota kehidupan bagi mereka yang setia, adalah siklus ritme ketika Anda diselamatkan menuju kemurnian. Setelah Anda murni, setelah Anda bersih hatinya, disitulah Dia dapat datang untuk memerintah dan dipenuhi. Matius 3 ayat yang ke-11. Yohanes Pembaptis berkata kepada muridnya, "Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Biarkan shalom itu memerintah hati kita. Shalom itu akan membakar kenajisan pikiran-pikiran. Itulah ketika kita semakin hari dipenuhi dengan api roh, dipenuhi dengan api firman, semangat.
Dalam Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Ketika kita dimurnikan, kita dikepak-kepakkan, ada penderitaan yang diizinkan datang. Tetapi jikalau kita bertahan setia sampai akhir, dikatakan di sana, aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota, keter, mahkota kehidupan. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-11, aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Hidup ini sebuah perjuangan, Bapak Ibu. Jadi keselamatan yang kita peroleh adalah sebuah pedang roh yang harus kita perjuangkan. Firman roh Allah yang dihembuskan dalam kehidupan kita adalah sebuah pedang firman yang kita harus perjuangkan. Dan kita akan mendapatkan mahkota. Demikianlah huruf Zayin, Bapak Ibu. Melatih huruf Zayin, jadi Bapak Ibu seperti bikin angka 7 gitu ya. Bapak Ibu dapat melatih nanti di rumah masing-masing. Bikin angka 7 tetapi kemudian ditarik ke bawah. Inilah adalah Zayin. Kami mengucapkan syukur Tuhan buat pelajaran sore hari ini. Kami menikmati minggu yang ke-7 hari-hari ini. Semakin dalam Engkau membaca hati kami untuk kami tahu bahwa kami perlu mempersiapkan hati kami. Hati kami sebagai ladang, hidup kami sebagai medan di mana Engkau mencurahkan roh-Mu ke dalam hidup kami. Tubuh kami ini adalah bait-Mu Tuhan. Sehingga tubuh kami adalah bait firman. Firman kiranya bertahta, memerintah dalam kehidupan kami. Dan itu merupakan perjuangan kami Tuhan. Untuk kami dapat mendiamkan berbagai gelora kenajisan yang selalu berteriak-teriak, yang selalu meronta-ronta dengan rasa haus, dengan kelaparannya, ingin memakan buah-buah yang najis. Tetapi kiranya Engkau menghembuskan nafas-Mu setiap hari. Bukalah telinga kami untuk mendengar. Dan sertai jalan kami. Agar kami dapat berhenti di garis akhir finish, menyelesaikan bagian kami. Dan menerima mahkota yang sudah Engkau sediakan bagi kami. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus yang Maha Kuasa. Amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom.